Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengar apa yang dikatakan Jiwa Jimmy, Xiaoyan hanya memutar matanya ke arah Jiwa Jimmy. Mendengar sedikit curiga, lagi pula Xiaoyan tidak tahu apa yang direncanakan Jiwa Jimmy dan apa tujuannya. Jelas setelah mengikuti Xiaoyan untuk waktu yang lama dan melihat peningkatan kekuatan Xiaoyan yang meningkat dengan pesat, Jiwa Jimmy seharusnya memiliki sedikit rencana dalam hatinya. Karena sekarang, Jiwa Jimmy bahkan mulai secara sadar berani menutupi sesuatu terhadap beberapa pertanyaan Xiaoyan yang menunjukkan Jiwa Jimmy takut mengekspos terlalu banyak identitas sendiri. Sebaliknya, Jiwa Jimmy bahkan berani mengatakan bahwa orang-orang bodoh di dunia Dewa Iblis Abadi ini adalah idiot. Pada saat ini, Jiwa Jimmy melihat bola cahaya lagi. Sepertinya dia masih tidak menyadari bahwa dia telah terjebak dalam ilusi sebelumnya. Apakah ada orang yang lebih biadab dari apa yang Anda lakukan dalam formasi ilusi? Xiaoyan berkata dengan marah. Mendengar itu, Jiwa Jimmy langsung tercengang. Saya tidak melakukan apapun, saya hanya memusnahkan seluruh keluarga mereka. Bukankah itu yang Anda perintah kepada saya? Jiwa Jimmy berkata sambil terbatuk 2 kali. Tepat mendengar apa yang Jiwa Jimmy katakan, Xiaoyan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Jadi Xiaoyan langsung mengalihkan pandangannya segera ke arah Xian Doxi. Jelas sekarang Xiaoyan telah mengembalikan kendali atas tubuh Xian Doxi. Tapi tentu saja, Xiaoyan juga bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuh Xian Doxi. Hanya dengan berpikir bagaimanapun jiwa Xiaoyan telah menempati tubuh Xian Doxi lebih dari 70%. Jadi Xiaoyan bisa memiliki kendali 100%. Seberapa jauh tempat ini dari alam Dewa Iblis Abadi? Dengan kecepatan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat sampai di sana? Xiaoyan bertanya dengan dingin, kemudian menyipitkan alisnya sedikit. Karena Xiaoyan merasa bahwa kecepatan menyeret bola cahaya ke depan dalam kehampaan, bahkan tidak secepat dari kecepatan normal, yang menunjukkan kecepatan telah turun menjadi lebih lambat ini. Jika ini terus berlanjut, mengingat dunia Dewa Iblis Abadi sangat luas, mungkin untuk dapat mencapai alam Dewa Iblis Abadi membutuhkan ratusan tahun. Tepat ketika Xian Doxi melihat tatapan dingin Xiaoyan, dia juga dapat merasakan dengan jelas rasa penindasan yang sangat kuat menekannya, yang membuat Xian Doxi bahkan tidak berani berbohong sama sekali. Lagi pula, dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuh saat ini, sehingga Xian Doxi memiliki secercah harapan hidup. Karena dia sekarang berpikir, selama dia bisa kembali ke alam Dewa Iblis Abadi, maka dia akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Senior, di depan kita ada lubang cacing tidak jauh dari sini. Selama kita melakukan perjalanan melalui lubang cacing ini, mungkin setidaknya kita membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk sampai di alam Dewa Iblis Abadi. Xian Doxi tidak berani mengabaikan pertanyaan Xiaoyan, jadi dia segera menjawab. Tepat ketika Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan Xian Doxi, Xiaoyan berpikir sejenak. Jika untuk dapat sampai ke alam Dewa Iblis Abadi dalam waktu 5 tahun, Xiaoyan masih bisa menerimanya. Namun jika waktu yang dibutuhkan lebih lama lagi, Xiaoyan berencana untuk meninggalkan bola cahaya ini untuk menjelajah. Segera Xiaoyan memperhatikan bola cahaya di depannya lagi, dan dia menemukan bahwa sebenarnya bola cahaya ini berukuran tidak terlalu kecil, tapi panjangnya mencapai ribuan kaki, dan itu lebih dari cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Namun saat perhatian Xiaoyan tertuju pada lusinan sosok yang berjuang untuk menyeret bola cahaya tersebut, Xiaoyan sedikit mengernyit karena mereka seperti sapi dan kuda, bahkan tidak ada satu kata pun yang mengeluh.
Apakah mereka juga orang-orang kuat dari dunia lain yang dipenjara di alam dewa iblis abadi? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Mendengar itu, Xiandozi segera mengangguk. Senior, jika Anda perhatikan di antara alis mereka, senior bisa melihat bahwa setiap orang memiliki 3 tanda hitam berbentuk berlian di antara alis mereka. Dan mereka semua telah terkena racun, dan setiap dekade mereka harus menelan penawarnya. Jika tidak, kombinasi tanda penjara dan racun akan muncul pada mereka secara bersamaan, sehingga mereka akan mati seketika. Xiandozi berkata sambil tersenyum pahit, namun dia tidak berani berbohong sama sekali. Jika ada hal lain yang Anda sembunyikan, maka saya tidak keberatan memusnahkan jiwa Anda sepenuhnya. Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar itu, Xiandozi tiba-tiba gemetar, sehingga keringat dingin terus mengalir di dahinya. Senior, Anda harus tahu jika orang-orang ini menggunakan kekuatan dalam tubuh mereka tanpa izin dari makhluk iblis abadi, ini juga akan memicu tanda penjara dan racun pada mereka. Xiandozi segera melanjutkan kata-katanya. Sederhananya, tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, kekuatan hidup dan mati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran makhluk iblis abadi. Jika itu masalahnya, apakah ada cara untuk mematahkan tanda ini? Xiaoyan terus bertanya dengan acuh tak acuh. Namun begitu kata-kata Xiaoyan keluar, tiba-tiba semua lusinan sosok menatap Xiaoyan, seolah-olah mereka melihat ada harapan untuk bertahan hidup pada Xiaoyan. Senior, untuk cara mematahkan tanda penjara ini, saya benar-benar tidak tahu. Lagi pula di alam dewa iblis abadi, saya hanyalah seorang prajurit biasa. Jadi secara alami untuk rahasia seperti itu tidak berhak mengetahuinya. Xiandozi menjawab sambil tersenyum pahit. Apakah Anda yakin? Kalau begitu, biarkan saya mencari jiwa Anda, sehingga saya dapat melihat apakah yang Anda katakan benar atau tidak. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Senior, semua yang saya katakan adalah benar. Mana mungkin saya berani berbohong kepada senior? Xiandozi sangat ketakutan sampai tubuhnya gemetaran, dan dia menjawab sambil ingin menangis. Jika demikian, lalu apa benda di belakang Anda yang seperti lampu kecil? Beraninya Anda ingin menipu saya? Xiaoyan berteriak dan marah. Tapi tentu saja dalam hal ini Xiaoyan hanya ingin menakutinya Xiandozi. Jadi Xiaoyan tidak terus bertanya. Karena meskipun ada cara untuk mematahkan tanda penjara ini, Xiaoyan tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah binatang buas yang telah memasuki hutan. Sekarang mereka berada dalam jebakan. Jika Xiaoyan membantu mereka melepaskan ikatannya, karena sifat binatangnya, mereka mungkin tidak akan membalas kebaikan Xiaoyan. Lagi pula, apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah dia hanya perlu melindungi dirinya sendiri daripada mencoba melakukan apa yang disebut kebenaran. Namun pada saat yang sama, jiwa Jimmy di samping Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Namun bukan karena metode yang digunakan Xiaoyan yang membuat takut Xiandozi, tapi yang membuat jiwa Jimmy tertawa terbahak-bahak adalah sekarang dia tidak sendirian lagi karena tubuh fisiknya juga bisa dikendalikan oleh Xiaoyan. Kapan saja selama Xiaoyan mau, dia juga akan berubah menjadi boneka. Melihat adegan itu, Xiaoyan langsung mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Jimmy, cepat serahkan 5 tetes esensi darah dewa asli Anda. Mendengar itu, tawa jiwa Jimmy tiba-tiba berhenti. Mengapa? Jiwa Jimmy berkata dengan bingung, kemudian menatap Xiaoyan dengan serius. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi... Tepat ketika jiwa Jimmy ingin melanjutkan, dia melihat ekspresi wajah Xiaoyan berubah menjadi lebih dingin. Jadi dia hanya bisa tersenyum kecut. Tanpa bisa berkompromi, segera jiwa Jimmy langsung memberikan 5 tetes esensi darah jiwa aslinya kepada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mendapatkan esensi darah dewa asli,
Tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung menelan kelima tetes dalam satu tegukan, yang membuat jiwa Jimmy langsung menatap Xiaoyan dengan tercengang. Orang gila! Jiwa Jimmy mendengus dingin. Tepat ketika jiwa Jimmy merasakan aura yang keluar dari tubuh Xiaoyan, akhirnya jiwa Jimmy mengerti apa yang sedang dilakukan Xiaoyan. Orang gila ini mengintegrasikan 5 tetes esensi darah dewa asli dalam satu tegukan. Jika terjadi, jika tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan dewa asli, itu hanya akan meledakkan tubuhnya secara langsung, pikir Jimmy dalam benaknya. Namun setelah dia melihat aura yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan, jiwa Jimmy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun kekuatan tubuh fisik Xiaoyan sendiri sudah sangat kuat. Selain itu, Xiaoyan sendiri memiliki 3 jantung guntur yang saling melengkapi, sehingga bukan tidak mungkin untuk bisa menekan esensi darah dewa asli. Meski begitu, esensi darah dewa asli terlalu kuat untuk ditekan. Jadi apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menekannya, kemudian menyimpannya di dalam tubuhnya. Jika Xiaoyan memiliki kemampuan menekan esensi darah, dewa asli, itu juga akan menjadi bagian dari kemampuan Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil melakukannya, maka Xiaoyan juga bisa memiliki tubuh abadi, seperti halnya avatar dewa asli di masa depan, sehingga dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya dengan cara menyerap kekuatan bintang untuk meningkatkan tubuh fisiknya ke level berikutnya. Setelah Xiaoyan memikirkan itu, dengan cepat dia membuka semua nadi guntur sepenuhnya, sehingga Xiaoyan dapat membuka kembali belenggu tubuh abadinya. Menggunakan esensi darah dewa asli, biarkan tubuh abadi saya terus bergerak maju. Hanya dengan cara ini, kekuatan saya dapat bergerak maju dengan cepat. Baik karena keabadian maupun tubuh abadi, saya ingin menjadi sekuat yang mulia, dan saya percaya bahwa keduanya sangat diperlukan saat menghadapi invasi antar dunia. Pada saat ini, jiwa Jimmy belum pernah melihat metode yang digunakan Xiaoyan, jadi dia masih meragukan apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan. Orang gila ini masih ingin memadukan esensi darah dewa asli. Namun esensi darah dewa asli yang saya miliki garis keturunan bangsawan alami, dan hal seperti itu pada dasarnya adalah sebuah kebanggaan. Jadi hampir tidak mungkin untuk menggabungkan dengan garis keturunan manapun. Sebelumnya, banyak orang telah mencobanya, bahkan saya juga telah mencobanya, dan mereka semua gagal pada akhirnya. Bagaimanapun, langkah ini sangat beresiko tinggi. Meskipun orang gila adalah reinkarnasi dari yang mulia, itu masih sulit untuk berhasil. Memikirkan hal ini, jiwa Jimmy menggelengkan kepalanya. Jelas dia tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa melakukannya. Lagi pula, jiwa Jimmy tidak mengetahui saat Xiaoyan berhasil menyatukan esensi darah dewa asli di penjara guntur alam dewa kuno dan saat Xiaoyan berada di ujung utara. Karena jiwa Jimmy baru pertama kalinya melihatnya, jadi dia mendengus dingin. Mustahil dapat menyatukan 2 garis keturunan. Bagaimanapun garis keturunan klan dewa asli tidak akan terputus dengan mudah. Jiwa Jimmy bergumam dengan suara rendah. Jelas jiwa Jimmy tahu bahwa Xiaoyan bisa mendengarnya, jadi dia sengaja mengatakannya, sehingga Xiaoyan bisa mengetahuinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.